selama ini sering menjadi keluhan banyak orang kok banyak sekali ya tindakan pencucian, tindak pidana pencucian uang itu dirasakan oleh masyarakat, tetapi yang ditangkap dan ditahan itu kok tidak banyak. Itu sering sekali kita rapat. Hari ini Kabaris-Krim Polri membuktikan bahwa itu bisa dilakukan, dan yang mengagetkan itu memang ini baru satu orang tapi nilai uangnya besar. Nah, sehingga dengan demikian ini bisa jadi momentum kepada kita semua untuk melangkah lebih lanjut dan melangkah lebih kompak seperti yang dilakukan oleh Polri dan PPATK dalam kasus ini. Sebab itu saya mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran Kabaris-Krim Polri dan PPATK melangkah lebih lanjut dan melangkah lebih kompak seperti yang dilakukan oleh yang setinggi-tingginya pada jajaran Kabaris-Krim Polri dan PPATK tindak pidana pencucian uang yang berasal dari peredaran obat ilegal dengan hasil sitaan 531 miliar rupiah. Orangnya sudah diamankan. Pengungkapan tindak pidana pencucian uang ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi saat ini. Pemerintah bekerja dengan serius melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan bisnis ilegal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Dalam hal ini terkait dengan pengungkapan kasus ini, insya Allah memberikan dampak yang positif bagi kesiapan Indonesia di dalam menghadapi Mutual Evaluation Review oleh Financial PPPU, di mana memberi kredit sendiri agar kita bisa menjadi anggota penuh, sehingga kita dengan demikian sudah menambah kredit dan terus akan menambah kredit untuk dapat diterima menjadi anggota tetap FATF tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Baris-Krim dan PPATK yang telah berhasil mengungkap perkara dan menindaklanjuti secara sungguh-sungguh seruan-seruan dan keputusan rapat kita, rapat PPPU, di mana saya menjadi ketuanya. Beberapa kali rapat agar melakukan seperti ini, dan sekarang sudah bisa dibuktikan bahwa bisa kalau itu bersungguh-sungguh dan bersinergi. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Menko. Selanjutnya ada hal-hal yang disampaikan di Indonesia, penanganan TPPU di Indonesia. Pada siang hari ini terima kasih Bapak Presiden hadir, kalau PPATK di Bea juga. Tadi secara singkat Bapak Menko Polhukam sudah menyampaikan bahwa kasus ini merupakan joint investigasi antara Baris-Krim Polri dengan PPATK. Selama ini memang penerapan TPPU masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, atas arahan dan petunjuk Bapak Menko Polhukam, kita coba untuk mulai menerapkan TPPU sebagaimana apa yang sudah disampaikan bahwa saldo ekonomi ini pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi sangat besar. Oleh karena itu kita coba untuk mengungkap kasus yang berawal dari pengungkapan kasus di wilayah Mojokerto, di mana ada korban yang meninggal dunia karena mengkonsumsi obat, sehingga dilakukan penyidikan sampai kepada aktor daripada yang impor obat dari luar secara ilegal, kemudian mengedarkan. Dari hasil penelusuran terhadap
rekening-rekening yang kita sekarang ini sudah 100 miliar yang kita bawa, karena tidak akan mungkin kita bawa semua uangnya ke sini, namun semua 531 miliar ini sudah kita freeze dan kita sita untuk proses penyidikan selanjutnya. Kasus ini terjadi dari mulai tahun 2019 sampai dengan 2021. Sebenarnya kalau kita mau telusur ke belakang, ini kan orang ini tidak, tersangka DP ini tidak bekerja, dia juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi, dia tidak juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, namun dia menjalankan kegiatan mendatangkan obat-obatan dari luar, kemudian mengedarkan tanpa izin edar dari Badan POM, yang tentu saja ini sudah dinikmati keuntungannya sedemikian lama. Tadi Bapak Menko menyampaikan baru 1 orang saja sudah bisa kita sita sejumlah 531 miliar. Tentunya ke depan atas arahan Bapak Menko Polhukam, dan insya Allah kita akan terus bekerja sama dengan PPATK dan instansi terkait lainnya. Mudah-mudahan penerapan TPPU bisa kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Nanti secara teknis rekan-rekan akan mendapat penjelasan dari Direktur Jasa Ekonomi yang melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan rekan-rekan dari PPATK. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.